Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dianti dari E-Kelas B. Di sini saya akan mereview sebuah buku tentang filsafat dan juga teori kepemimpinan oleh Dr. Wendy Sepmadi Hutahian SEMTH. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah tentang 14 bab. Bab yang pertama yaitu tentang filsafat dan juga teori kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama berdasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Konsep organisasi, manajemen, dan juga kepemimpinan. Organisasi yaitu wadah kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan juga pengawasan. Kepemimpinan sendiri adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pemahaman tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah ilmu terapan dari ilmu sosial, ilmu administrasi, dan juga ilmu kepemimpinan. Sedangkan pengertian pemimpin sendiri adalah orang yang memimpin suatu kelompok, organisasi, ataupun perusahaan. Kepemimpinan adalah suatu sikap yang melekat pada diri seorang pemimpin. Ruang lingkup kepemimpinan ada organisasi dan organisasi, yaitu melalui perilaku pemimpin, konsep kepemimpinan, tugas pokok, dan juga fungsi serta etika profesi. Fungsi kepemimpinan memprakarsai struktur organisasi, menjaga koordinasi dan integrasi dalam organisasi, merumuskan tujuan institusional atau organisasional, mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan revisi atau perubahan, inovasi, pengembangan, dan juga penyempurnaan. Sejarah kepemimpinan. Kepemimpinan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Latar belakang pemimpin. Berikut beberapa teori tentang latar belakang pemimpin, yaitu teori genetis, yaitu muncul karena bakat, teori sosial, dan juga teori ekologis. Tipe dan gaya kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang karismatik, kepemimpinan yang otoriter, kepemimpinan yang militer, kepemimpinan paternalistis, juga kepemimpinan yang birokratis. Sedangkan syarat kepemimpinan yaitu yang pertama memiliki kekuasaan, memiliki kewibawaan, serta memiliki kapasitas ataupun kemampuan. Kelebihan dari seorang pemimpin yang pertama adalah kapasitas, yang kedua prestasi, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat partisipatif, dan yang kelima status. Pemimpin sebagai manajer juga dalam suatu perusahaan. Kekuasaan dan juga wewenang. Apa itu? Perbedaannya, kekuasaan adalah melibatkan kekuatan dan juga paksaan. Sedang wewenang itu merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Kepemimpinan yang efektif yaitu kepemimpinan yang mampu menjaga dan juga mencapai tujuan perusahaannya dengan baik. Basis kekuatan. Yang pertama, kekuasaan antar pribadi, meliputi kekuasaan legitimasi, kedua kekuasaan imbalan, yang ketiga kekuasaan paksaan, yang keempat kekuasaan ahli, yang kelima kekuasaan panutan. Kekuasaan struktural dan juga situasional. Kekuasaan pengambilan keputusan secara kekuasaan informasi. Lalu, kriteria dan juga karakter pemimpin. Kriteria pemimpin, perilaku pemimpin, dan juga karakter pemimpin. Lalu, selanjutnya kepemimpinan kreatif dan juga inovatif, yaitu pemimpin yang memiliki passion, memiliki tujuan dan juga inovasi yang jelas, memandang perubahan sebagai tantangan, berani bertindak di luar aturan selama itu benar apa yang dilakukan dan tidak takut gagal atau mau berkolaborasi. Pengambilan keputusan yang efektif, yaitu hakikat dari pengambilan keputusan, yaitu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah. Dasar pengambilan keputusan yaitu intuisi atau perasaan, pengalaman, fakta, wewenang, serta logika atau rasional. Kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan, yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua adalah peranan pengambilan keputusan, dan juga keterbatasan kemampuan. Pengertian dari KPI, yaitu matrik baik finansial maupun non-finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatur
mengukur performa kinerjanya. Kemudian ada kepemimpinan publik juga kepemimpinan private. Kemudian komunikasi pemimpin dan juga relasi. Selanjutnya adalah kepemimpinan manajemen risiko. Yang kelima, manajemen perubahan dan risiko. Manajemen perubahan dan risiko ini menjelaskan tentang bagaimana perubahan manajemen risiko dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mana memerlukan adanya tahapan, strategi, sasaran, serta strategi mengatasi penolakan. Kemudian, ada dua jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan barat juga kepemimpinan timur. Kepemimpinan barat adalah gaya kepemimpinan ala barat atau Amerika. Sedangkan kepemimpinan timur adalah gaya kepemimpinan ala timur atau Asia, wilayah Asia. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya membangun etika dan moral untuk kelangsungan suatu bisnis atau usaha demi tercapainya tujuan suatu organisasi ataupun perusahaan. Dalam menghadapi perubahan lingkungan dan masa depan sangat diperlukan generasi penerus yang memiliki integritas dan kapasitas yang memadai demi tercapainya suatu tujuan organisasi atau perusahaan.